Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan renungan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita juga. Kita masih tetap membahas tentang pra-inkarnasi Yesus. Ya, kita akan coba memikirkan tema ini, apa dan bagaimana tentang pra-inkarnasi Yesus Kristus yang patut kita pelajari dan menggugah iman dan keyakinan kita. Apa yang Tuhan janjikan itu betul-betul dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kami kembali belajar dari firman-Mu. Tuhan, Kau ambil bagian, Engkau menolong kami setiap firman yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh memberkati dan mengarahkan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi memahami dan mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Makasih pakai hamba-Mu, dalam urapan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, sebelum kita membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya kita melihat lebih dulu ya bagaimana tentang nubuatan. Ya, nubuatan tentang kelahirannya. Ya, tidak banyak ayat yang saya gunakan. Kita akan melihat ya bagaimana yang Tuhan kerjakan untuk rencananya untuk menebus dosa manusia. Nah, Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita membaca Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi perhatikan Tuhan memberikan. Ini sebuah pernyataan menarik. Nah, sebagai nubuat, ini nubuat yang disampaikan kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Ya, sebagai nubuat, tanda yang diberikan kepada Israel itu benar-benar ya menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang dengan membawa perjanjian baru. Nah, istilah dikatakan tadi ya coba kembali wanita muda tadi, coba lihat kembali, iya toh, perempuan muda, oke. Ya, Vin, tak segini. Saudaraku, istilah perempuan muda itu lebih tepat diterjemahkan seorang gadis. Ya, istilah Ibrani di sini adalah almah. Nah, kata alma ini digunakan untuk seorang wanita muda pada usia menikah. Ya, ini menunjuk wanita yang dewasa secara seksual. Septuaginta artinya Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kata ini ya perempuan muda diterjemahkan dengan istilah perawan. Ya, perawan. Nah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Nabi itu, Nabi Yesaya. Perhatikanlah bahwa kata dia di sini menggunakan huruf besar. Arti kata itu adalah Allah menyertai kita. Jadi penulis Injil Matius itu menerapkan nubuatan ini kepada Yesus. Jadi Matius mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Yesaya 700 tahun yang lalu. Nah, dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23a. Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23a. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dalam hal ini Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan.
Ini bisa menjadi contoh tentang nubuatan dengan penggenapan ganda, double, yaitu nubuatan itu memiliki penerapan atau aplikasi di zaman Raja Ahaz dan juga merujuk kepada Yesus Immanuel sejati. Ini menarik ya. Coba kita lihat sejenak Matius pasal 1 ayat 16. Matius pasal 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, kelahiran Yesus dari seorang perawan dilindungi dalam silsilahnya. Menarik di sini. Perhatikan bahwa kata memperanakan digunakan untuk semua nama dalam silsilah Yesus sampai kepada Yusuf. Tetapi setelah itu pernyataan itu diubah jadi tidak menggunakan kata memperanakan. Jadi tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus. Oh tidak. Melainkan bahwa Yusuf itu adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Maria yang melahirkan Yesus. Nah, mari kita lihat kata melahirkan dalam Matius 1 ayat 16. Kata ini menggunakan kata genau. Ya, menggunakan kata pengganti peminim. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah semata-mata dari Maria saja dan tidak dari Yusuf. Menarik ya. Jadi tidak ada peran, tidak ada andil. Dan kita tahu kan dalam Lukas 1 ayat 34 ketika malaikat Gabriel berkata engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Maria katakan dalam Lukas 1 ayat 34, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Maria tetap menjaga kekudusan dalam hubungan pertunangannya dengan Yusuf. Sehingga dia heran kalau dia melahirkan anak sementara dia tidak melakukan hubungan yang dilakukan secara koitus, hubungan suami istri. Malaikat menjelaskan Roh Kudus. Nah, ayat ini meneguhkan Lukas 1:34. Betul-betul tidak ada andil dari Yusuf. Ya, jadi pada titik ini Matius yang menjadi penulis Injil Matius berhati-hati dengan tidak mengatakan bahwa Yusuf itu adalah bapaknya Yesus. Ya, ia menekankan bahwa Yusuf itu memang adalah suaminya Maria dan bahwa Maria itu adalah ibunya Yesus. Dalam bahasa ini membuka jalan ya bagi cerita pengandungan mujizatlah dan kelahiran dari seorang gadis yang masih perawan. Nah, saudara, kita coba melompat ke Perjanjian Baru melihat Filipi 2 ya ayat 5 sampai 8 saja ya. Ayat 5 sampai 8. Mari kita baca ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Setelah kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 11, ini ayat-ayat yang sungguh luar biasa karena saya mohon izin kita coba eksegese dan kita meneliti dari teks bahasa aslinya. Nah, saudaraku, bagian Alkitab yang kita baca ini Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dinyatakan dengan tujuan dengan maksud menasehati ya jemaat yang ada di Filipi, umat Kristen secara praktis agar supaya mereka memiliki pikiran Kristus atau sikap Kristus. Kita tahu pada waktu itu adanya ketidakharmonisan di antara satu yang lain. Nah, sehingga Paulus merasa sedih di situ dalam penjara, dia menyampaikan pesan, sempurnakanlah sukacitaku. Kalau mereka sehati sepikir. Dalam Filipi 4 ayat yang kedua, Yudea ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir. Nah, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai
dengan 4 dijelaskan bahwa pentingnya menjaga persekutuan. Ya, persekutuan dan dengan cara bagaimana? Jangan mengutamakan diri, jangan menonjolkan diri, jangan mementingkan diri sendiri. Belajar mengutamakan orang lain. Sehingga Paulus menasihati secara praktis agar mereka memiliki sikap Kristus. Tindakan Yesus Kristus, anak Allah yang meninggalkan sorga atau kemuliaannya dan menjadi manusia dan menderita di salib, digunakan di sini sebagai contoh ilustrasi pikiran Kristus. Jadi Yesus ini apa? Jadi di sini Paulus ingin menegaskan kita bisa memiliki sikap yang tepat ketika diperhadapkan dengan konflik, ya, diperhadapkan dengan ketidak ada harmonisan di antara kita dengan melihat sikap Kristus. Bagaimana Yesus waktu datang ke dunia menjadi manusia, menjadi hamba sampai mati di salib. Nah, saudara, jadi beserta dengan penjelasan nasihat-nasihat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, ia juga memperkenalkan secara jelas dan singkat konsep penghampaan diri yang paling tegas di seluruh Alkitab kita. Nah, perhatikan sekarang ayat 6. Nah, ketika kita membaca ayat 6, di sini menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus berada dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan ya existing in the form of God. Artinya ada dalam bentuk Allah. Ya, jadi kata yang digunakan bagi istilah dalam atau existing bukanlah istilah umum. And bentuk kata kerja to be itu artinya adalah, melainkan istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah huparkon. Huparkon itu artinya keberadaan. Nah, bentuk kata kerja ini dari segi waktu ada 2 hal. Dari aspek waktu ada 2 hal. Pertama, bentuk present tense. Artinya dulu ada, sekarang terus ada. Artinya terus menerus. Ya. Yang kedua, participle. Dulu ada di masa lampau dan terus menunjukkan keberadaannya di masa kini. Artinya Yesus tetap Allah. Terus menerus dalam keberadaannya sebagai Allah. Waktu datang menjadi manusia, ketika bayi pun hakikat beliau adalah Allah. 100% manusia 100%. Nah, sekarang kita perhatikan dengan teliti Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha mempertahankan keberadaannya. Meskipun waktu menjadi manusia, Allahnya 100%. Tapi dia tidak berusaha berupaya untuk mempertahankan keberadaannya itu. Tapi dia rela mengosongkan, menghampakan dirinya. Nah, menarik sih kata mengosongkan dari kata kenosis. Bahasa Yunani itu adalah utama sekali, sangat ditekankan. Jadi konsep kenosis itu berarti dari kata ekenosen. Ya, ekenosen, bentuk auris dari kata kerja keno. Itu artinya mengosongkan. Saudaraku, kata mengosongkan itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia mengosongkan dari kata kosong. Berarti kata kosong nol kan? Berarti Yesus mengosongkan dia, berarti Allahnya kosong. Nah, itu tidak begitu maksudnya di sini. Nah, dalam versi bahasa Inggris, versi King James agak tepat. Karena itu Yesus menghampakan dirinya dari pemanifestasian keilahiannya. Ya, made himself nothings. Dia membuat dirinya tidak berarti. Dia membuat dirinya bukan apa-apa. Nothings. Tidak berarti apa-apa. Nah, kata mengambil dalam ayat ini dari kata lambano. Meskipun dia adalah Allah, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil lambano. Jadi kata lambano menggunakan kata bentuk ya telah mengambil. Ya, talking. Ya, bentuknya strong auris. Jadi bentuk strong auris, jadi masa lampau yang kuat. Artinya sekali di masa lampau. Ya tidak ulang-ulang deh. Dulu Allah, sekarang pun Allah. Nah, dalam konteks ini ia menambahkan bentuk manusia tanpa mengurangi
sesuatu. Kata rupa dalam bahasa form, dalam bahasa Yunaninya morphe. Bagian terkecil memiliki arti dan nilai intrinsik. Nah, sifat intinya atau esensinya kita lihat dalam ayat 6, nilai intrinsiknya adalah Allah. Ayat 7, penambahannya ialah sifat hamba dan sifat manusia, artinya manusia sejati. Kita bisa bandingkan juga istilah Yunaninya homolomati. Homolomati artinya sama dengan dalam rupa dan sifat-sifat serta tindakan-tindakan manusia. Lalu kemudian kata skemati, kata skema. Kata skemati ini artinya keadaan, lebih menunjukkan kepada bagian luarnya atau refleksi-refleksi yang dialami karena pemilikan bentuk, rupa, sifat hakiki kemanusiaan. Misalnya rasa lelah, rasa haus dan lapar dan lain sebagainya. Artinya secara keseluruhan ketika kita bicara tentang pra inkarnasi Yesus, artinya di sini pembatasan manifestasi keilahian, penambahan sifat hakiki kemanusiaan, manifestasi dalam satu pribadi. Dan itu Yesus lakukan. Segala atribut, segala kebesaran sebagai kreator, sebagai pencipta, dia bikin seolah-olah dia bukan Allah yang mulia. Dia buat dirinya sebagai hamba bahkan manusia sampai mati di salib. Nah, saudara, kita melihat apa tujuan penjelmaan Yesus menjadi manusia. Ya, pertama untuk menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Yang kedua, untuk menyediakan korban bagi dosa. Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, untuk menghancurkan pekerjaan setan atau pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Yang keempat, untuk menjadi imam besar yang rahmani. Ibrani 5 1 sampai 2. Ini menolong kita, beliau sebagai pengantara, juru syafaat kita. Wah, luar biasa. Yang kelima, untuk memenuhi perjanjian kepada Daud. Apa yang Allah janjikan kepada Daud itu digenapi. Dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Yang keenam, untuk memberikan teladan, model, patron kepada setiap orang-orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 21 supaya kita ikuti teladannya. Nah, saudara, keadaan pribadi penjelmaan. Ini sesuatu yang menarik sebagai closing dalam pertemuan kita. Keadaan pribadi penjelmaan. Yang pertama, keilahian yang tidak pernah luntur. Sifat Allah, kealahan, hakikat kealahannya tidak hilang. Ya, meskipun kita lihat ada pembatasan diri dalam prakteknya, tapi Yesus tetap Allah. Yang kedua, kemanusiaan yang sempurna betul-betul. Yesus itu manusia sejati. Ya, sifat manusia ada, hakikat manusia ada dalam dirinya. Ini aspek yang ditambahkan kepada dirinya. Yang ketiga, kedua sifat itu terjalin menjadi satu sampai selama-lamanya. Kini pun di sorga ia memiliki kedua sifat itu. Tubuhnya diubah waktu kebangkitan. Tubuhnya diubah menjadi tubuh kebangkitan. Ini kualitas mutunya. Nah, biarlah apa yang kita pelajari ini menolong kita ketika Jumat mendatang kita akan belajar tentang kelahiran Yesus. Kita bisa paham lebih dalam lagi. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kita melihat hal ini betapa rancangan Allah, rencana Allah bagi manusia sungguh luar biasa. Dari penciptaan Allah punya rencana yang begitu agung menjadikan manusia sebagai sebagai pilot projectnya. Namun sangat disayangkan manusia itu gagal. Tujuan Allah adalah supaya manusia itu menyatakan Allah di bumi, tapi Adam dan Hawa gagal. Namun kegagalan itu tidak memupuskan ya gairah Allah dalam rencananya lewat manusia. Sehingga Allah berjanji ketika Adam jatuh dalam dosa, dan terus kepada Adam, terus pada nabi-nabinya, dan itu diwujudkan ya dengan kelahiran Yesus lewat Bunda Maria. Ya, Tuhan Yesus menolong kita semakin meyakini apa yang kitab suci bukakan kepada kita rahasianya, kita semakin percaya dengan rencana Allah. Sehingga ke depan pun kita tidak perlu takut, kita yakin dan kita percaya Tuhan pegang hidup kita. Dan dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah kata Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami sudah belajar tentang
prainkarnasi Yesus ketika datang menjadi manusia di mana Engkau yang menjanjikan dan itu digenapi. Biar kami boleh belajar percaya kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu menolong setiap kami. Terima kasih, berkati setiap kami yang mengikuti apa yang menjadi pemaparan materi ini, menggugah kami untuk lebih yakin lagi tentang kebenaran firman-Mu. Berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan sudah menyaksikan pendalaman Alkitab kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.